sel, control center. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Di bagian interaction itu ada insert percent before annotator itu dicetak. Insert percent before annotator jadi dicetak. Sudah? Ya, oke. Jadi di bagian hotkey ini enter evaluate cells, sama di bagian interaction itu ada insert bercentak ya. Oke. Nah, kalau sudah, aplikasi ini siap digunakan. Nah, kita coba yang sederhana dulu. Misalnya 3 plus 3. 3 plus 3 kelihatan nggak? Saya nggak gedein ya. Nah, 3 plus 3. Oke. Nah, kita titik koma di sini. Nah, ini ada titik koma. Ini titik koma ya. Enter. Nah, dia kan tadinya itu sama. Nah, ini persen itu baris, ini i itu input, satu itu ya baris satu, gitu ya. Nah, ini persen itu baris, ini output, satu itu ya apa namanya output satu ya, output satu maksudnya. Input satu, ini output satu, gitu. Oke, bisa? Ada yang terkendala? Bapak mau dikurangi, Bapak. Bilangin sekali lagi, Pak. Diulangi dari mana nih? Dari awal. Dari konfigurasi tadi? Iya. Oh gitu. Oke, di bagian edit. Bagian edit. Ada configure. Oke, sudah ada configure ini. Oke, pilih configure itu. Terus turun ke bawah, di scroll ke bawah, ada bagian interaction. Di bagian interaction ini, yang nomor 2 ada insert percent before annotator. Itu dicentang. Ya, defaultnya kan nggak centang ya. Nah, sekarang kita centang. Oke. Kemudian di bagian bawah lagi ada hotkeys, percent dan comment maksimal. Nah, yang kita centang itu nomor satunya ini shell. Itu kita centang. Oke, sudah? Kalau sudah, oke. Oke. Nah, kalau sudah ini kita gunakan teks maksimal, siap kita gunakan. Biasanya seperti kalkulator. Kayak misalnya 3 plus 3 gitu kan ya. Nah, ini titik koma. Enter. Nah, hasilnya keluar. Hasilnya keluar. Sudah? Ada yang terkendala? Kalau yang punya kendala, kabari. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, kita coba lagi yang lain. Misalnya 3, sorry kok jadi 3 kali, ya kalau kali bintang ya, bintang. Bintang nih. Ini nggak kelihatan ya, itu bintang ya. Jadi 3 kali atau 3 bintang 2. Nah, 3 bintang 2. 3 bintang 2 atau 3 kali 2 maksudnya. Enter. Nah, itu artinya ya. Oke, sudah. Nah, kalau square itu apa ya? Itu lupa. Oke, kalau ada yang terkendala kabari.
Pak, izin bertanya. Ya. Berarti untuk operator itu ada di keyboard ya, Pak ya? Iya. Maksudnya diketik, iya, ketik. Untuk simbol-simbol yang nggak ada di keyboard berarti tinggal pilih yang ada di menu create letter ya, Pak? Ini pakai apa nih? Maksudnya kan tinggal ngetik aja sebenarnya. Untuk yang kayak simbol-simbol yang ada di keyboard itu berarti nanti pilihnya di yang ada di sini. Kayak matematis kuning gitu, Pak. Iya, tinggal pakai di laptop. Ya. Kayak ngetik kayak di laptop. Sudah? Coba lagi misalnya 3 pangkat 2. Nah, ini maksudnya 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 2. 1,9. Ya. Oke. Coba lagi misalnya lagi ya. Coba ini. Akar ya. SQRT. SQRT misalnya 9 ya. 9 mana? Nah, ini 9. SQRT 9, koma enter. Coba bisa nggak ya? 5 faktorial bisa nggak ya? 5 faktorial, sorry, titik koma enter. Oh bisa ya? 5 faktorial bisa. Ya. Nah ini contoh-contoh yang aljabar ya, ya sederhana dulu ya. Sederhana. Kalau sinus bisa nggak ya? Coba ya, saya belum tahu juga. Sinus mau nggak ya? Sinus 30 mau nggak ya? Oh nggak bisa ya. Nah, kalau sinus, bentar ya. Misalnya, bentar. Coba ya, misalnya kita pakai radiannya ya, sinus 0, berarti ya 0,52. Mau nggak dia? Oh nggak mau dia. Oh mau dia. Oh harus pakai radian ya. Nah ini kalau sinus pakai radian ya. Ini nah pas ya. Oke.
pertanyaan dulu? Ya, kalau ada pertanyaan ditanyakan dulu. Maaf, izin bertanya. Itu kan kalau sinus kan kita harus konversi ke radian dulu. Ya. Nah, cara mengetahui nilai radiannya gimana, Pak? Loh, kemarin kan sudah ya dipelajari. Oh, kemarin. Kemarin pas belajar darat, mengkonversi sudut ke radian. Yaitu sudutnya dikali dengan pi per 180. Oh, oke, Pak. Coba ya. Makasih. Ya, maaf saya tadi lupa. Oke, saya coba ya, ini misalnya pi dalam kurung 30 pi. Sebentar, ada nggak pi di sini? Nah, ini 30 pi per 190. Mau nggak kalau dipaksa gini? Nggak tahu juga. Nggak mau dia. 30 ini harusnya ada. Mau dia bisa. Iya Pak, bisa ternyata. Gitu. Ini 30 kali pi per 180. Kalau ini kan nggak pas ya, ini masih ada koma belakangnya ini, makanya kan dia 0, ya. Tapi kalau ini pas harusnya dia setengah ya, 0,5. Nah, gini. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sama, kalau cos 30 coba ya. Cos 30 ya. Berarti kan cos 30 itu kan berarti 30 dikali mana? Dikali pi-nya mana? Ini pi per 180 ya. Mestinya dapat ya. Nah, ini akar 3 per 2. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, itu yang basic ya, yang dasar-dasar dulu ya. Saya tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara menggunakan UX maksima untuk operasi aljabar. Ya, semua operasi aljabar bisa kita kerjakan di sini. Radian sudah, Pak. Faktorial tadi sudah ya. Oke, nah sekarang kita coba misalnya kita punya kasus matematika pemfaktoran misalnya. Ya, pemfaktoran. Misalnya gini. Kita punya persamaan matematika X pangkat 2 gini. Ya, ditambah 7X ya. Kalau 7X itu berarti 7 bintang X ya. Nah, 7 bintang X ditambah 12 misalnya. Sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, kita pengen tahu pemfaktorannya. Jadi X berapa ya? Mau difaktorkan ya. X pangkat 2 dikali 7X, 7 bintang X ditambah 12. Kita ingin faktorkan ini. Gimana caranya? Ya, tinggal kita ketik sini. Faktor dalam kurung ini gitu ya. Dan ini. Ini. Di koma, enter. Nah, ini ketemu. Faktornya adalah X plus 3, X plus 4. Coba, ya. Bisa? Kalian coba ya, praktekkan di situ.